Hai Potatoers, how are you? Aku harap kalian baik-baik aja ya di sini. Untuk judulnya, aku sih pengen bacain mengenai apa ya? Yang tidak ada komunikasi. Apakah hubungan kamu itu sebenarnya masih ada harapannya atau enggak sih, gitu ya? Tadi tuh aku sempat lupa gitu loh, aku udah nulis tapi di mana? Oke, sekarang kita akan masuk ya. Tidak ada komunikasi, apakah untuk hubunganmu ini masih ada harapan atau enggak sih? Gitu. Tidak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi, apakah hubungan kamu ini masih punya harapan atau enggak? Tidak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi, apakah hubungan kamu dan dia masih ada harapan? Financial and career. Oh, oke. Teman-teman, oke, aku udah dapat nih sebetulnya kartunya ya. Tapi apapun bacaan yang di sini, anggaplah ambil yang baik, buang yang buruk, oke? Untuk yang tidak berkomunikasi sama sekali, ataupun komunikasi yang tegang, apakah masih ada harapan? Oke, teman-teman. Oke. Aku bisa ngelihat di sini kalian itu sebetulnya faktor yang membuat tidak bisa berkomunikasi dan adanya jalan buntu adalah dari karir. Ya. Dari pekerjaan, dari kesibukan. Mungkin di sini kamu tuh udah bingung mau curhat kemana. Curhat ke teman kamu juga pasti tidak akan mendapatkan solusi yang benar-benar bisa benar-benar ngebantu kamu gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini teman kamu tuh bahkan memberikan solusi, atau karena mungkin gak ada respon dari dia, saran yang paling banyak kamu terima adalah mencintai diri kamu sendiri. Dikarenakan aku melihatnya ya, hubungan kalian itu sudah kayak di ambang dead end, teman-teman. Dalam arti, kalau hubungan ini menggantung atau tidak ada komunikasi, berarti hubungan itu sudah selesai sebetulnya. Cuman kamu kadang-kadang tuh masih belum bisa melepaskan, atau kadang-kadang kamu tuh masih tergoda. Bahkan kamu tuh mungkin masih kayak nanya-nanya keberadaan dia di mana. Ya, info yang kamu dapatkan itu kayaknya kasih kabar kamu gak enak. Mungkin ada temennya ngasih tahu dia udah punya pasangan lain, dia tergoda dengan yang lain, atau gimana. Kamu mungkin banyak mendengar kabar itu. Tetapi di pembacaan ini, aku akan coba dulu membuka situasinya ya. Siapa tahu tidak seperti itu. Untuk kamu yang tidak komunikasi, apakah masih ada harapan? Bagaimana dia di sana yang tidak komunikasi dengan kamu? Misal kamu lagi WhatsApp hanya di read ya, tapi nggak dibalas, balasnya itu nggak tahu kapan, atau bahkan nggak dibalas sama sekali. Apakah masih ada harapan di sini? Aduh, aku lihat energi dia ya. Energi dia itu adalah energi yang keras sama diri sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang apakah dia punya temptation, apakah dia punya pasangan di sini, aku bilang belum ada yang bener-bener jadi sama dia. Dalam arti mungkin kalau dekat dengan seseorang mungkin ada, tetapi sebetulnya ini teman kerja, teman di tempatnya dia ya. Dia nyaman dengan seseorang ini. Kalau misalnya memang kamu mendengarkan rumor apakah ini bisa aja dia tuh ya namanya nyaman. Terus di sini aku bilang ada koneksi pekerjaan, ada sesuatu kayak yang harus dikerjakan bersama. Ini ada kedekatan, aku lihatnya. Untuk dia yang tidak komunikasi sama kamu, dan jujur aja
Ya, ini akan jadi banyak rumor simpang siur sebetulnya. Tapi sebetulnya aku melihat orang ini tuh sudah mulai mendapatkan kenyamanan dengan yang lain. Ya, ada indikasi dia mendapatkan kenyamanan dengan yang lain. Walaupun di sini sebetulnya mungkin masih belum srek-srek banget lah. Gitu. Ya. Ada seseorang yang membuat dia nyaman di sana, ada godaan. Apakah rumor itu benar? Yes. Tapi mereka belum jauh. Ya, mereka belum jauh. Oke. Kita akan lihat lagi ya di sini teman-teman. Bagaimana energi dia ke kamu? Kita udah baca energi dia sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu? Queen of Swords, Ace of Wands. Oke. Teman-teman, aku kenapa ngelihatnya dia itu kayak tidak ada aksi ya. Aksinya itu hanya menggantung sama kamu. Aksinya hanya menggantung. Kalau aku lihat apakah dia benar-benar ingin memutuskan satu hubungan sama kamu, belum berani. Belum berani. Ada kartu Nine of Wands, Justice. Oke. Aku bisa bilang begini ya, teman-teman. Ada kemungkinan ya 50% orang ini sudah kayak memikirkan bahwa aku di sini nggak mau ada hubungan dengan dua orang, gitu ya. Tapi di sini dia juga masih sama kamu tuh kayak digantungin aja. Dan itu sebetulnya nggak adil buat kamu karena dia mendapatkan kenyamanan atau sedang pendekatan dengan yang lain. Ya. Jadi aku bisa afirmasikan yes, ada. Ini baca aja dari kartunya. Kalian boleh kok masuk mau klarifikasi kemana, silahkan. Ini energi dia, ini perasaan dia ke kamu. Silahkan klarifikasi ke tarot reader yang mungkin lebih jago daripada aku. Kenapa ya ada perubahan seperti ini? Kenapa ada perubahan seperti ini? Nggak tahu, dia pengen menghilang aja. Pengen hilang aja gitu. Dan dia merasa kayak sudah cukup terkoneksi dengan kamu. Pertama dari pekerjaan, situasi kondisinya ini yang gak mendukung kalian. Di sini, aku melihat dia itu masih kayak menunggu seseorang yang terbaik buat dia. Ya. Kalau dia menghilang dari kamu berarti itu tandanya, teman-teman, dia ingin mengakhiri tapi nggak bicara. Ya udah, begitu aja menguap hilang. Karena di sini dia masih menunggu seseorang yang tepat. Dan ya, aku nggak tahu, mungkin kamu bukan kriterianya. Kita akan lihat kenapa kamu tidak dipilih olehnya dan dia lebih tergoda dengan yang lain. Ada Page of Pentacles, ada kartu Two of Cups. Sebenarnya karena kamu kebaikan sih. Page of Pentacles itu sebetulnya dia sudah berusaha kayak untuk mencintai kamu. Dia tahu nyambung sama kamu, ya. Tetapi di sini tuh kayak dia masih belum ada momen yang maksudnya gini, tidak menemukan momen yang tepat untuk mencintai kamu.
lagi-lagi ada kartu Ten of Pentacles. Aku bilang mungkin kamu bukan kriteria yang keluarganya inginkan. Bisa jadi. Mungkin aja dia sudah pernah cerita tentang kamu ke keluarganya. Ya. Tetapi di sini kayak apa ya? Dia nganggap kamu itu mungkin baik. Dia nganggap kamu itu kayak kakak adik, saling tolong menolong. Sudah terlalu apa ya, kalian nyambung, tapi nyambungnya dalam hal kerjaan, dalam hal saling support. Tetapi kalau cinta di sini dia tuh kayak masih belum. Bagaimana rasanya dia dengan yang lain? Ada kartu Page of Wands. Dia melihat orang lain itu adalah orang yang baru. Orang yang baru. Ya. Dia melihat sesuatu yang baru dari orang ini. Dan kondisinya ada celah di situ, dan orang ini mungkin orang yang dia dekati itu baru putus dari pacarnya atau memang momennya tepat. Jadi seakan-akan dia merasa semesta ini, oh inilah orang ideal buat aku. Nih, dia ketemu sama orang idealnya dia. Fulfillment keinginannya. Ini loh yang aku tunggu-tunggu. Jadi ya, aku sangat minta maaf jika kalau kamu ini bukan pilihan, ya. Kita akan lihat ciri-ciri orang yang disenanginya. Jika ia wanita, seperti inilah ciri-cirinya. Orangnya apik, punya traumatik dalam masalah komunikasi dengan pasangan. Ibaratnya orang ini baru patah hati. Itu udah pasti. Ada hubungan yang dia sudah jaga dan itu gagal. Bagaimana jika dia pria? Orangnya apa ya? Sosok pria itu adalah sepantaran atau lebih tua. Di sini banyak banget ngebantu orang yang kamu sayang. Dan di sini aku ngelihatnya bisa jadi pria ini itu pernah menikah atau dalam posisi menikah. Gitu. Mungkin kepincut sama suami orang, kita nggak pernah tahu. Inisial-inisial yang menjadi selingkuhannya atau yang termakan rumornya, mungkin namanya ini muncul D, R, I, E, P, X, T, E, U, A, M. Jadi ini adalah nama-nama yang disinyalir menjadi kekasih barunya. Ya, buat kamu sendiri, pasti kamu stres mendengar pembacaan ini. Ih gila ya, gue itu udah baik sama dia nggak ngelihat gue, dia malah tertarik sama yang lain. Jalan buntu kah? Teman-teman, yang harus kamu lakukan adalah menjalani hidup. Semua ini tidak buntu dan kamu butuh waktu untuk recovery. Apakah dengan kamu recovery, kamu akan ketemu dengan orang yang lebih baik daripada orang ini? King of Pentacles. Jawabannya ya ada, cuman nggak dalam waktu yang dekat. Kamu diminta untuk fokus sama pekerjaan kamu dulu. Walaupun kamu merasa kesepian, tapi pelarian yang paling baik adalah ke pekerjaan. Oke? Dan inilah akhirnya. Kalau kamu memikirkan rumor,
Aku mendengarkan dia selingkuh, aku mendengarkan dia punya yang lain. Benarkah itu? Lalu, apakah hubungan kalian ini, jika kalian ingin kembali sama orang ini, apakah bisa dibenahi? Apakah dia bisa terpikat lagi sama kamu? Iya atau tidak? Opsi caranya gimana jika iya? Wow, teman-teman, Four of Cups. Orang ini jelas-jelas sudah gak mau balik sama kamu. Jawabannya tidak. Ya, maaf. Ini Four of Cups tuh kamu bisa lihat kayak orang yang sudah pengen mengakhiri. Jadi kartu ini tidak akan saya buka karena jawabannya bukan iya. Oke, yang harus kamu lakukan adalah fokus dengan pekerjaan kamu, lupain dia, dan lanjutkan hidup kamu. Karena gak ada yang berakhir di sini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you. Bye-bye.